Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat UniQ, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang lagi Maha Penyayang. Semoga kita semua memperoleh berkah, rahmat dan karunia Allah. Salam dan salawat mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, sahabat UniQ, kali ini Ibu akan menceritakan tentang menyampaikan tentang cerita hikmah Ramadan, yaitu tentang kisah Abu Kilabah. Ya, semoga cerita ini akan menginspirasi kita atau memperkuat kita untuk mensyukuri apa yang kita peroleh, yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita pun sabar dalam menghadapi segala cobaan atau ujian yang Allah berikan kepada kita. Baik, kita akan mulai kisah Abu Kilabah yang dikisahkan oleh Abdul bin Muhammad. Jadi seorang pemuda ini, dia sedang melakukan perjalanan dari kota ke kota dengan menggunakan kudanya. Nah, pada suatu hari dalam perjalanannya ini di gurun pasir, dia kehabisan perbekalan, sehingga dia mengharapkan bertemu dengan seseorang atau siapapun yang bisa membantunya memberikan perbekalannya selama perjalanan ini. Sampailah dia menemukan sebuah gubuk yang sangat tua, ya, gubuk yang sangat tua. Kemudian pemuda ini menghampiri gubuk tersebut. Setelah dia turun dari kudanya dan masuk ke dalam gubuk tersebut, dia melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Di dalam gubuk tersebut ada seorang tua yang sedang terbaring, di mana kedua kakinya putus, kedua tangannya pun sudah buntung. Kemudian yang paling menyedihkan, kedua matanya pun buta. Sehingga dia berpikir, bagaimana orang tua ini bisa ada seorang diri di dalam gubuk ini. Sehingga ia menghampiri orang tua tersebut dan mengucapkan salam. Hai orang tua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang tua tersebut pun menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah engkau yang mampir ke gubukku ini? Tanya orang tua tersebut. Kemudian si pemuda itu menjawab, saya adalah seorang musafir. Saya kehabisan perbekalan. Nah, saya menghampiri gubuk Tuan karena barangkali ada yang bisa saya peroleh dari sini. Kemudian Bapak tua itu menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melengkapi segala nikmat yang aku terima. Nah, si pemuda ini malah jadi heran. Bapak tua ini bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Apa yang dia syukuri? Padahal keadaan fisiknya seperti ini. Kakinya keduanya buntung, kedua tangannya buntung, dan kedua matanya buta. Apa yang dia syukuri? Kemudian pemuda ini bertanya kepada bapak tua ini, Pak tua, kondisi fisikmu seperti ini, tapi kamu masih mengucapkan syukur kepada Allah. Apa yang sebenarnya kamu syukuri dengan keadaan kamu seperti ini? Nah, lalu si bapak tua ini menjawab, diam kamu anak muda, katanya. Dengan saya bisa mengucapkan kalimat saja ini sudah menutupi kekuranganku, katanya. Sehingga aku bersyukur kepada Allah karena aku dapat menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikiranku. Dan ini sudah cukup membuat aku menutupi semua kekuranganku. Oh, begitu takjub pemuda ini dengan jawaban orang tua tersebut. Kemudian, baiklah. Jadi si pemuda ini yang semulanya mau minta tolong, malah jadi dia menawarkan pertolongan kepada bapak tua ini. Jadi, Pak tua, kalau begitu apa yang bisa saya bantu?
untuk Bapak. Katanya dia begini ya. Baiklah pemuda, jika engkau tidak keberatan, sudah 3 hari 3 malam anakku tidak pulang. Yang biasanya anakku itu mengurus diriku, makanku, sholatku, wuduku. Nah sekarang sudah 3 hari 3 malam anakku tidak kembali. Barangkali aku bisa minta tolong kepadamu untuk mencarikan anakku. Nah caranya katanya, di padang pasir ini, di gurun ini tidak ada orang selain aku dan anakku. Jadi kalau kau menemukan seseorang di luar, itulah anakku. Katanya demikian. Baiklah Pak Tua, saya akan berusaha untuk mencari anakmu. Lalu si pemuda ini pun pergilah keluar meninggalkan gubuknya. Belum begitu jauh dari gubuk tersebut, dia menyaksikan seorang tubuh seseorang yang sudah dicabik-cabik oleh 3 harimau. Lalu dia kaget. Oh, jangan-jangan ini adalah tubuh dari anak Bapak Tua tadi. Aduh, bagaimana saya harus menyampaikannya? Berita ini tentunya menjadi berita yang menyedihkan bagi Bapak Tua tersebut. Akhirnya dia pun kembali ke gubuk tersebut. Sambil selama di perjalanan itu dia berpikir bagaimana cara menyampaikan berita duka ini. Akhirnya sampailah dia di gubuk tersebut. Lalu dia mendekati Bapak Tua tersebut. Pak Tua, apakah engkau mengetahui cerita tentang Nabi Ayub? Baik, aku mengetahuinya, kata Bapak Tua tersebut. Nabi Ayub adalah nabi yang begitu sabar menghadapi cobaan yang diberikan Allah kepadanya. 20 tahun, ke-12 anak laki-lakinya meninggal. 20 tahun dia jatuh miskin, dan 20 tahun dia diserang oleh penyakit kusta sehingga kaumnya meninggalkannya. Tapi dia sabar menghadapi itu semua. Lalu si pemuda itu menjawab, benar Bapak Tua, itu adalah kesabaran Nabi Ayub. Dan kau adalah salah satu bagian daripada Nabi Ayub yang alami. Hanya Nabi Ayub dia kehilangan 12 anaknya, sedangkan engkau hanya 1 kehilangan anaknya. Anakmu sudah dicabik-cabik dimakan harimau di luar sana, dan aku menyaksikannya. Lalu si pemuda itu pun tertunduk karena tidak tega melihat apa yang nanti akan dia saksikan dengan orang tua tersebut. Tapi sebaliknya terjadi, si orang tua tersebut mengucapkan, Alhamdulillah, anakku telah mendahuluiku, Allah masukkan ke surga. Lalu si pemuda ini heran, kok jawabannya seperti ini? Kenapa Pak Tua? Katanya. Karena aku yakin anakku masuk surga karena dia bakti pada orang tuanya. Dia yang mengurus aku. Dan aku yakin dia pun selalu menjaga ibadahnya kepada Allah. Nah, oleh karena itu aku merasa yakin bahwa anakku akan masuk surga karena dia menjaga ibadahnya kepada Allah dan dia bakti pada orang tuanya. Nah, setelah orang tua tersebut mengucapkan itu, lalu orang tua tersebut mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia menutupkan matanya untuk selamat. Dan laki-laki itu pun merasa sedih. Lalu dia mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu laki-laki tua itu pun meninggal, menyusul anaknya. Nah, laki-laki ini pun merasa bingung. Apa yang harus dia lakukan dengan bapak tua tadi? Lalu dia pun berdoa, Ya Allah, berikanlah pertolongan kepadaku agar aku dapat menyelenggarakan, memakamkan orang tua ini dengan baik. Tak lama kemudian dia melihat dari kejauhan ada 3 kuda datang mendekati gubuk tersebut. Lalu dia memanggil-manggil ketiga
orang yang berkuda tersebut. Dan ketiga orang yang berkuda tersebut pun menghampirinya. "Ada apa?" kata yang ketiga pasukan berkuda tersebut. "Tuan, saya di dalam ini ada bapak tua yang meninggal. Dan saya tidak tahu bagaimana cara saya untuk menyelenggarakan tanpa pertolongannya." Akhirnya ketiga orang yang berkuda itu, pasukan berkuda itu masuk ke dalam gubuk tersebut. Kemudian dia buka. Salah satu dari mereka dia buka selimut yang sudah dihemparkan di atas tubuh orang tua tersebut. Kemudian salah satu daripada pasukan berkuda itu merasa kaget. "Nah, ini kan Abu Kilabah, salah seorang sahabat Nabi." Lalu si laki-laki itu pun yang semula pemuda itu pun merasa, "Alhamdulillah, aku sudah bertemu dengan salah seorang dari sahabat Nabi." Kemudian si salah satu dari pasukan berkuda itu pun menjelaskan, Abu Kilabah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang orang semua mencari-carinya karena akan diangkat menjadi seorang hakim di kota kami. Tapi dia menolaknya sehingga ia melarikan diri. Dan kami saat ini menemukannya. Alhamdulillah. Kemudian keempat orang tersebut, yang tiga pasukan berkuda dan pemuda tersebut, memakamkan Abu Kilabah dengan baik dan sempurna. Nah, demikianlah cerita dari Ibu tentang Abu Kilabah yang dapat kita tarik pelajaran darinya, yaitu yang pertama kita harus selalu bersyukur kepada Allah apapun yang Allah berikan kepada kita, dan kita harus selalu bersabar walaupun apa cobaan yang menimpa kita, dan kita selalu harus berpegangan kepada Allah bahwa segala sesuatu yang kita terima, baik itu suka maupun duka, itu adalah datangnya dari Allah. Baik, demikian cerita hikmah Ramadan tentang kisah Abu Kilabah. Sampai jumpa di cerita hikmah Ramadan SDIT Baitul Jihad lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.